Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 541-545. Kata-kata pria bekas luka membuat wajah pria tua itu menjadi berat. Si Tiangang, aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Haha, pria bekas luka itu berotot setengah wajah dan gemetar, dan sepasang daging yang tersenyum tidak terlihat tersenyum. Orang tua, sepertinya kamu sudah sangat tua, pencegahan dasar kehilangan jantung. Jika kamu tinggal di rumah dengan jujur, kami tidak akan melakukannya. Tidak menangkap peluang satu sisi gadis itu sepertinya menyadari sesuatu yang salah, berbisik kepada lelaki tua itu, kakek, siapa mereka? Yin Yao menarik napas dalam-dalam, matanya dingin. Xiao Xue, mereka adalah bandit yang membuat masalah di Taocheng pada tahun-tahun awal, seperti yang kakekku katakan padamu. Itu mereka. Yin Xue tiba-tiba menjawab, dan wajahnya yang cantik agak pucat. Dia ingat kakeknya pernah memberitahunya sekitar 30 tahun yang lalu, ketika Yin Yao masih menjadi tentara, dia menerima tugas yang diberikan oleh pemimpinnya untuk membersihkan beberapa bandit di Taocheng. Saat itu, Yin Yao menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, tapi dia tidak menyangka para bandit dan putra mereka. Keempat orang ini adalah keturunan bandit pada tahun-tahun itu. Sepanjang waktu, Yin Yao tinggal di rumah dan tidak keluar. Si Tiangang dan yang lainnya tidak dapat menemukan pertemuan telepon seluler berikutnya. Tapi kali ini, Yin Yao dan cucunya pergi bermain, dan mereka ditangkap sebelum setengah hari. Apakah kamu masih ingin memukul orang di siang hari bolong? Yin Xue cerdas dan minum dengan dingin. Meskipun situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka, jika dia menjadi besar, dia tidak akan berani melakukan kejahatan di depan umum, tidak peduli betapa beraninya dia. Yin Yao memeluknya dan menggelengkan kepalanya ke arahnya, jangan menangis, tidak ada gunanya. Mereka berempat bukan orang biasa. Wajah Yan Xue tiba-tiba berubah, mereka adalah prajurit. Kata itu, tapi wajahnya jelas-jelas menyetujui kenyataan itu. Si Tiangang dan keempatnya telah menjadi praktisi Qi dan seni bela diri sejak 10 tahun yang lalu. 10 tahun kemudian, saya khawatir budidaya mereka telah mencapai tingkat pembangunan pondasi, atau bahkan lebih tinggi. Si Tiangang menatap Yin Yao dengan wajah galak, orang tua, ketika kamu menembak kepala ayahku 30 tahun yang lalu, aku baru berusia 3 tahun saat itu. Jika bukan karena berkah Tuhan membiarkanku melarikan diri, aku khawatir aku akan diracuni olehmu bajingan tua. Sejak hari itu, kami bersumpah bahwa kami akan membiarkanmu membayar darahmu, dan mengambil kepalamu untuk memberi penghormatan kepada ayah kami yang telah meninggal. Yang lain juga mengikuti dengan senyum muram, mata memancarkan cahaya yang sangat haus darah, tampak muram. Oh. Sepertinya kamu sudah cukup umur untuk berpikir bahwa kamu sendiri yang bisa menghentikan kami berempat. Si Tiangang menyeringai. Jika kamu bisa atau tidak, kamu harus mencobanya, kata Yin Yao, yang tidak tinggi dan kuat. Saat aku membunuh kelompok bandit itu, hari ini aku masih bisa membunuhmu. Kata-kata ini langsung membuat marah si Tiangang dan yang lainnya. Kamu sudah tua, kamu lelah hidup. Aku akan membuatmu mati hari ini. Wajah keempat orang itu seperti es. Mereka mulai menjalankan Qi, memindahkan posisi mereka selangkah demi selangkah, mengepung Yin Yao dengan postur melingkari, sepenuhnya menghalangi kemundurannya. Di hadapan mereka berempat, momentum Yin Yao tidak berkurang, tetapi hatinya bermartabat hingga ekstrim. Dia tidak bisa sepenuhnya melihat kekuatan keempatnya. Musuh yang tidak diketahui selalu yang paling mengerikan. Dengan kekuatannya di tahap akhir pelatihan Qi, terlalu enggan untuk berurusan dengan keempatnya. Bisa jadi mengatakan bahwa ini adalah pertempuran yang pasti akan kalah. Dia tidak takut kalah, dan dia tidak khawatir dia akan terbunuh, tetapi jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Yan Xue pergi dengan kegilaannya. Si Tiangang dengan jelas melihat Yin Yao kelemahannya, dengan cibiran di wajahnya, Pak Tua, sepertinya penampilanmu sangat berharga, film gadis kecil ini. Itu benar. Semakin Anda peduli, semakin kami tidak bisa melepaskannya. Kami akan mencintainya saat kami membunuhmu. Kamu berani. Wajah Yan Yao membeku hingga ekstrim. Tidak masalah jika dia mati. Jika ada yang salah dengan Yan Xue, seluruh keluarga Yin akan menjadi gila. Wajah cantik Yin Xue pucat. Dia ingat bahwa keempat orang ini terkenal di Taocheng, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tangan mereka, yang bisa disebut membunuh iblis. Jika dia jatuh ke tangan mereka, dia akan lebih atau kurang beruntung. Dia tidak bisa membantu tapi mundur beberapa langkah, kebetulan melihat Jericho Lee duduk di meja sebelah, mendapati Jericho Lee masih makan mie. Apakah orang ini gila? Kapan saatnya ekspresi konyol Yan Xue makan seperti bukan siapa-siapa? Tidakkah dia menyadari krisis di sekelilingnya? Jika terjadi perkelahian, dia tidak akan selamat jika dia begitu dekat. Bodoh. Apakah terlalu lama untuk melarikan diri? Mata Yan Xue rumit, dan dia sedang tidak ingin mengingatkannya untuk pergi sekarang. Perhatiannya tertuju pada Yin Yao dan keempatnya. Mengi. Jericho Lee melihat ke dasar mangkuk yang bersih, menyentuh perutnya, bersendawa dengan puas, dan menoleh untuk melihat ke arah Yin Yao. Baru saja ketika Tian menyebut nama lelaki tua itu, dia teringat identitasnya. Keluarga Yin di Taocheng.
Dia ingat dengan benar, itu pasti keluarga militer terkenal di kota Lusu, penuh dengan loyalis dan beberapa jenderal. Orang tua, hari ini adalah hari kematianmu. Dengan teriakan yang melengking, pertempuran sudah dekat. 4 orang di sekitar Yin Yao melancarkan serangan ke 4 arah secara bersamaan. Tidak. Yin Yao berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Dia dengan cepat memutar ki untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan menghindar. Di saat yang sama, dia menyerang 2 orang di depan dengan tinjunya. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa menyerang 2 orang dalam waktu bersamaan. Tidak mungkin menghentikan serangan musuh dari 4 arah secara bersamaan. Keterampilan kecil mengukir serangga. Ketika siang hari, hanya sudut mulut yang menyeringai menghina. Bang! 2 tinju menghantam punggung Yin Yao dengan keras, dan dia mendengus di mulutnya, darah melonjak, dan tubuhnya terbang ke depan. Puff! Yin Yao menghantam tanah dengan keras dan berguling beberapa kali sebelum dia berhenti. Pada saat kalah, dia akhirnya mengenali kekuatan keempatnya. Tahap selanjutnya dari pembangunan pondasi. Keempatnya ahli dalam tahap selanjutnya dari pembangunan pondasi. Dia tidak dikalahkan secara salah. Kakek. Yin Sui panik dan bergegas ke arahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yin Yao akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Dia hanya kehilangan muka dengan muka. Apa kabar, kakek? Apa kabarmu? Dia melihat sudut mulut Yan Yao penuh dengan darah, dan wajahnya juga sangat putih, dan dia gelisah dan ketakutan. Aduh. Itu salah kakekku. Seharusnya aku tidak meninggalkan rumah. Kakekmulah yang menyakitimu. Yin Yao sangat menyesal. Dia tahu bahwa dia tidak boleh keluar dari gerbang, agar dia tidak menghadapi krisis. Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia. Dia merasa kehidupan lamanya harus dijelaskan di sini hari ini. Yan Sui menggigit giginya dan menatap si Tiangang berempat dengan marah. Jika kamu membunuhku, keluarga Yin akan membalas dendam pada kami. Bab 542. Hahaha. Si Tiangang langsung tertawa, penuh sarkasme dan olok-olok, dia adalah gadis kecil yang tidak mengenal dunia. Aku membunuh kalian berdua hari ini, tapi aku akan langsung pergi ke luar negeri. Apa yang bisa dilakukan keluarga Yan terhadap kita? Kamu tidak ada darah di wajah Yan Sui, dan dia tahu apa yang dia katakan itu benar. Dunia ini begitu besar, terlalu mudah untuk disembunyikan. Selain itu, si Tiangang berempat masih seorang pejuang. Mereka harus bersembunyi, dan sulit bagi orang lain. Untuk menemukan mereka. Itu saja. Itu semua takdir. Ini takdirku. Yin Yao menyerah dalam perjuangannya sambil menghela nafas. Orang tua, apakah kamu sudah menerima nasibmu? Si Tiangang menyeringai. Yin Yao sangat sedih di hatinya. Dia berpikir bahwa dia pernah menjadi seorang pria dengan pemandangan tak terbatas. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Dia memandang Jericho Lee, yang sedang menonton dengan menyilangkan kaki, lalu melihat sekeliling. Jika kamu ingin membunuh atau menebas, kamu boleh berbuat sesukamu. Tapi orang lain tidak bersalah. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Bocah itu. Begitu Sitian mendongak, dia melihat Jericho Lee. Ya. Jangan menciptakan pembunuhan yang tidak berarti. Yin Yao memiliki wajah yang serius dan menggugah. Jangan khawatirkan aku, apa yang kamu suka. Jericho Lee memutar matanya dan berkata dengan dingin. Klik. Adegan itu langsung menjadi tenang, dan semua orang menoleh ke arahnya dengan semacam tatapan ke mata si idiot. Anak muda, apakah kamu ingin mati jika tidak pergi? Yin Yao tertegun. Ya. Jika kamu tidak pergi, kamu mati. Yin Sui hendak muntah darah, kakeknya tidak lupa memastikan keselamatan orang yang tidak bersalah sebelum dia meninggal. Orang ini tidak berterima kasih, dan dia berkata, apakah ada air di tengkoraknya? Gila. Jericho Lee tidak tergerak, aku ingin pergi, aku akan pergi, kamu tidak perlu terburu-buru mengingatkan. Yin Sui memuntahkan darah lagi. Wajah keempat orang itu berubah, dan salah satu dari mereka bahkan lebih mendung. Tiangang, sepertinya bocah ini tidak sama sekali tidak memperhatikan kami. Yah. Dia lelah hidup. Yang paling dibenci si Tiangang adalah orang lain meremehkannya. Dengan lambaian tangannya yang besar, kalau begitu, bunuh dia. Lagi pula, tidak ada bedanya bagi kita untuk membunuh satu lebih dan satu lebih sedikit. Oh, ingin membunuhku. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Yin Sui benar-benar dikalahkan. Kekuatan si Tiangang sangat kuat, dan dia adalah iblis pembunuh. Hanya tinggal beberapa menit saja untuk membunuhnya. Orang ini sangat berani sehingga berani menantang mereka. Bukankah menurutnya dia mati cukup cepat? Saat ini, Jericho Lee telah dianggap sebagai orang idiot yang sombong di dalam hatinya. Bahkan Yin Yao, yang bermaksud baik untuk menyelamatkan nyawa Jericho Lee, tidak dapat menahannya. Dia tidak ingin si Tiangang membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi Jericho Lee sangat bodoh. Hanya saja orang-orang seperti itu tidak layak diselamatkan. Bunuh saja mereka. Bajingan kecil, suaramu besar. Aku akan membunuhmu. Salah satu dari mereka langsung marah, dan dia langsung marah. Sosoknya berkelebat seperti hantu, dan bergegas menuju Jericho Lee, yang sedang duduk di bangku sambil memandangi kedua kakinya. Ambillah hidupmu. Dia mengayunkan tinjunya dan memukul kepala Jericho Lee.
Yin Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya karena takut melihat gambar kepala Jericho Lee yang berdarah pecah pada detik berikutnya. Namun, dia langsung tertegun, dan teriakan dalam imajinasinya tidak terdengar sama sekali. Dia membuka matanya dengan curiga dan langsung tertegun. Tinju pria itu hanya berjarak 2 atau 3 sentimeter dari dahi Jericho Lee, dan pergelangan tangannya digenggam dengan lembut oleh satu tangan. Dia tersipu dan lehernya tebal. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghancurkan tinjunya. Jericho Lee, sebaliknya, duduk di bangku apa adanya, tanpa gerakan apapun. Semua mata terbelalak, melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Aku tidak tahu siapa kamu. Betapapun sombongnya kamu di tempat lain, aku tidak peduli. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap sombong di depanku? Suara Jericho Lee sedingin es, dan tubuhnya kokoh seperti gunung Tai. Kamu, siapa kamu? Si Tiangang tidak bodoh, tapi dia tahu bahwa anak laki-laki di depannya tidaklah sederhana. Seorang pejuang di tahap akhir pembangunan pondasi tidak dapat menggoyahkan Jericho Lee, dan orang idiot mengetahui bahwa kekuatan Jericho Lee lebih kuat daripada kekuatan di tahap akhir pembangunan pondasi. Hanya saja Jericho Lee terlihat masih sangat muda. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan kultivasi yang kuat? Sepertinya kamu tidak pandai berpikir kecuali bersikap sombong. Begitu punggung tangan Jericho Lee licin, telapak tangan kanannya melayang ke depan. Bang! Itu seperti palu yang berat. Pria itu langsung terlempar, menggambar busur berdarah di udara, dan kemudian jatuh lebih dari 10 meter jauhnya. Suara pendaratan yang membosankan seperti memukul hati orang, membuat mereka melompat-lompat liar. Bagaimana mungkin? Seorang pejuang yang membangun sebuah yayasan, ditepuk begitu saja. Si Tiangang kaget dan wajahnya menjadi ketakutan. Melihat mata Jericho Lee, dia seperti melihat monster. Tidakkah kamu bermaksud membunuhku? Sekarang kita sudah melakukannya, kita tidak perlu pergi. Dengan suara sorakan Jericho Lee, dia berlari ke depan dengan langkah panah, jari telunjuk dan jari tengahnya mendekat. Bersama-sama, dan ki yang memancar memadat. Tunjuk pedangnya. Ketika dia melihat pedang yang muncul dari udara tipis, Yin Yao tiba-tiba membuka matanya, hatinya penuh gelombang, dan dia kehilangan suaranya. Ki sejati mengubah pedang. Apakah kamu penguasa surga? Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa menjadi guru surga? Keempat orang si Tiangang itu gila. Detik berikutnya mereka berbalik dan lari. Menghadapi guru surgawi Jindan, mereka tidak bisa merasakan perang sedikit pun. Sudah terlambat untuk mengetahui cara berlari sekarang, bukan? Tubuh Jericho Lee tersapu, dan kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Dia menunjuk ke pedang dan menusuk. Mereka berempat malah berteriak dan mati dalam sekejap. Anehnya, ketika Jericho Lee berbalik dan berjalan kembali, keempatnya masih di tempatnya, tak bergerak seperti patung. Mengapa mereka tidak bergerak? Yin Sui tampak bingung. Yin Yao memutar tenggorokannya dan menelan saluran air karena mereka mati. Mati. Bukankah mereka masih berdiri? Yin Sui semakin bingung, tetapi begitu dia selesai berbicara, 4 orang yang berdiri diam tiba-tiba pingsan dan tidak pernah berdiri lagi. Adegan ini mengejutkannya, ini. Cara guru surgawi benar-benar tidak dapat diprediksi. Yin Yao dipenuhi dengan emosi dan kekaguman dalam suaranya. Dia memiliki mata yang tajam. Secara alami, dia dapat melihat bahwa keempat orang Tiangang dibunuh oleh Jericho Lee dengan kecepatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Adapun kenapa keempatnya tidak terjatuh, hanya saja kecepatan Jericho Lee terlalu cepat, dan dia membunuh mereka, namun tubuh mereka belum merespon. Yin Yao bangkit dari tanah dan berkata dengan hormat kepada Jericho Lee, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Saya harap Anda memaafkan saya karena telah menyinggung perasaan saya sekarang. Bab 543. Sikap Yan Yao saat ini sangat rendah hati, dan dia tidak bisa menjadi sombong di hadapan seorang guru surgawi tanpa melihat penghinaan dan kesombongan Jericho Lee sebelumnya. Penguasa surga, ramuan emas. Alam seperti itu dikatakan langka di seluruh negara Tiongkok. Ini sungguh sangat mulia. Saat ini, hanya ada 4 orang di Tiangang. Mereka baru dalam masa yayasan. Mereka berada 18.000 mil jauhnya dari Tianxi. Terlebih lagi, Jericho Lee baru berusia awal 20-an. Dia sudah menjadi guru surga pada usia ini. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak bisa menembus ke level yang lebih tinggi di masa depan? Di atas guru surgawi adalah Yuan Ying. Jika Jericho Lee mencapai ranah Yuan Ying, saya khawatir dia bisa pergi kemanapun di dunia. Jenderal Yin tidak perlu seperti ini, aku hanya mengangkat tanganku, kata Jericho Lee dengan rendah hati, sambil melambaikan tangannya, mereka adalah bandit dan pencuri, semua orang bisa dibunuh. Orang tuamu sangat dihormati dan memiliki memberikan kontribusi besar bagi negara. Jika saya tidak dapat menyelamatkan diri dari kematian, itu dosa saya. Keluarga Yin adalah keluarga militer, banyak jenderal, menjaga keamanan nasional. Jika orang seperti itu mati di sini, berarti Tuhan tidak akan membuka matanya, dia tidak akan menyelamatkan dirinya sendiri jika dia melihat kematian, dan opini publik akan menenggelamkannya. Tuan Surga berkata bahwa saya hanya melakukan tugas saya. Yin Yao menghabiskan sebagian besar hidupnya berjuang di garis depan dan menganggap keamanan nasional sebagai tanggung jawab seumur hidupnya. Adalah tugasku untuk menyelamatkanmu. Jericho Lee tersenyum.
Ketika Yin Yao mendengar pidatonya, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa guru surgawi masih muda, tetapi dia tidak memiliki masalah menjadi sombong, yang sangat berbeda dari orang biasa. Sikapnya lebih moderat, saya tidak tahu nama guru surgawi. Panggil saja aku Jericho Lee. Jericho Lee. Mendengar nama itu, Yin Yao dan Yin Sui tercengang. Mereka merasa nama itu familiar, tetapi mereka tidak ingat di mana mereka pernah mendengarnya selama beberapa waktu. Sebelum masalah Jericho Lee dan Qi Huaseng, jaringan membuat keributan dan badai kota. Namun beberapa bulan telah berlalu. Dengan popularitas berita internet hanya dalam 3 hari, kebanyakan orang sudah lama melupakan nama Jericho Lee, apalagi beberapa bulan terakhir. Tidak mengherankan jika Yin Yao dan istrinya tidak mengingatnya. Agak aneh. Mungkin itu pemula yang baru saja bangkit. Saya khawatir penyebaran tuan muda seperti itu akan menyebabkan pertumpahan darah. Tuan, jarang sekali di dunia ini dia menjadi guru surga di usia yang begitu muda. Tulang tuaku ini sudah tua dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan khawatir, Tuan Yin. Jika Anda dapat menemui saya di sini, itu membuktikan bahwa surga ditakdirkan untuk membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Jericho Lee berjalan ke depan sambil tersenyum dan mengeluarkan jarum perak. Melihat jarum perak itu, Yin Yao menunjukkan ekspresi terkejut, Tuan, apakah Anda seorang dokter? Yah, Jericho Lee mengangguk lembut, orang tua itu seharusnya terluka sekarang. Aku akan mengurusnya untukmu. Yin Yao melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak, tidak. Bagaimana saya bisa merepotkan Anda, guru? Saya sendiri yang akan pergi ke rumah sakit dan memeriksanya. Meskipun Jericho Lee terlihat sangat muda, dia tidak berani merawatnya. Dia sebagai pemuda biasa. Seorang guru surgawi yang mulia ingin mengobati lukanya. Dia hanya merasa tersanjung. Tuan Yin sangat sopan. Dia hanya membantu saya. Jericho Lee menonjolkan nada suaranya. Sulit untuk bermurah hati. Yin Yao, terlalu malu untuk memaksa, menyingsingkan lengan bajunya dan duduk di samping. Jericho Lee meletakkan jarum perak di tangannya dan dengan cepat menusukkannya ke titik akupunturnya. Pada saat yang sama, Qi dimasukkan ke dalam jarum perak. Yah. Ada gumaman nyaman di mulut Yin Yao, dan dia terkejut menemukan ada arus hangat yang mengalir di tempat di mana rasa sakitnya tak tertahankan. Keterampilan medis yang luar biasa sekali lagi mengejutkan hati Yin Yao. Lebih dari 10 menit kemudian, Jericho Lee melepas jarum peraknya. Baiklah, Tuan Yin, luka Anda seharusnya baik-baik saja. Yin Yao menggerakkan tubuhnya dan menemukan bahwa tubuhnya yang berat menjadi lebih nyaman dan ringan dari sebelumnya. Dia sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dia menangis gembira, haha. Saya merasa beberapa tahun lebih muda. Yan Sui membuka mulutnya, menatap kakeknya yang kemerahan dan lincah, dan berpikir, apakah ini kakek tua dan lemah sebelumnya? Terima kasih Tuan. Bersemangat, Yin Yao menjawab dan dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada Jericho Lee. Pada saat yang sama, dia mengajak cucunya untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuan. Meskipun Yin Sui tidak mengerti, dia tahu bahwa Jericho Lee menggunakan keterampilan medis yang luar biasa, tidak hanya menyembuhkan luka Yin Yao, tetapi juga membuat tubuh Yin Yao lebih baik. Cara yang luar biasa ini membuka matanya. Meskipun dia tidak tahu identitas Jericho Lee, dia sangat bersyukur karena bukan Jericho Lee yang menyelamatkannya malam ini. Terima kasih kembali. Ekspresi Jericho Lee kembali dingin seperti biasanya. Dia melihat waktu itu. Sudah larut. Selamat tinggal lagi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, tanpa nostalgia sedikit pun. Penyelamatannya murni terjadi secara mendadak, dan dia tidak berharap untuk merencanakan apapun dari Yin Yao. Melihat punggungnya, Yan Sui terkejut dan bingung, kakek, siapa dia? Aduh. Sungguh karakter yang luar biasa pada saat ini, Yin Yao hanya menghela nafas dan memuji. Apakah dia baik? Tidak ada konsep dalam pikiran Yin Sui. Bagus. Tentu saja. Saya khawatir hanya ada sedikit orang di Tiongkok yang lebih baik dari dia. Yin Yao penuh dengan seruan dan menjadi tenang. Dia melihat tubuh 4 orang tiangang di tanah, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan berkata kepada bos yang menggigil, bos, kami akan memberikan kompensasi atas kerugian Anda. Hari ini, tapi jangan membuat keributan tentang apa yang terjadi malam ini. Apakah kamu mendengarku? Aku tahu, aku mengerti. Kepala pemilik warung itu seperti ayam mematuk nasi. Dia sudah ketakutan. Dia terlalu senang mendengar ada yang mau kehilangan uang. Beraninya dia tidak setuju. Xiaoxue, telepon ayahmu dan minta mereka menangani bisnis di sini. Selain itu, kembalilah dan gunakan kekuatan seluruh keluarga. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan cara untuk menemukan pemuda itu sekarang, dan biarkan dia berteman dengan keluarga Yin kita. Jika kita bisa memiliki hubungan yang baik dengannya, keluarga Yin kita tidak akan takut pada siapapun di Taocheng. Apa? Yan Sui terkejut, kakek, gunakan kekuatan seluruh keluarga untuk menemukannya. Bukan. Apakah perlu untuk menginspirasi orang? Meskipun dia kuat, kita tidak boleh menganggapnya terlalu penting, bukan? Dia pikir tidak masuk akal untuk mengatakan apa yang bisa membuat keluarga Yin tidak takut pada siapapun di Taocheng. Meskipun keluarga Yin bukan keluarga terkuat di Taocheng, mereka juga yang kedua setelah keluarga Chang.
Keluarga Yin tetaplah keluarga militer, kecuali si Tiangang yang merupakan orang gila yang tidak tahu harus berbuat apa. Keluarga Chang tidak berani menganggap serius keluarga Yin. Apakah Yin Yao bermaksud mengatakan bahwa keluarga Chang pun bisa tidak memperhatikan hubungan baik dengan Jericho Lee? Kamu bercanda. Bab 544. Mendengar pertanyaan cucunya, Yin Yao tidak langsung menjelaskan, melainkan mengajukan pertanyaan, Xiao Xue, tahukah kamu siapa pemuda itu tadi? Bukankah dia master yang lebih baik dari si Tiangang? Yin Xue bingung. Dia benar-benar lebih baik dari si Tiangang dan yang lainnya, tapi dia tidak sedikit lebih baik. Yin Yao berkata sambil tersenyum tipis, pernahkah kamu mendengar tentang guru surgawi? Tuan surgawi. Yin Xue tercengang. Dia ingat ketika Tiangang dan yang lainnya mengucapkan dua kata ini tadi, mereka sangat ketakutan. Mungkinkah kata, penguasa surga, memiliki arti yang sangat istimewa? Kamu belum pernah berhubungan dengan Wudao. Tidak mengherankan jika kamu tidak memahaminya. Yang pertama termasuk dalam kategori orang biasa, sedangkan masuk ke dalam pencak silat berarti sudah lepas dari level orang biasa. Tanda seru petik 2. Wajah Yin Yao bermartabat, bidang seni bela diri juga dibagi menjadi tinggi dan rendah, pelatihan kit rendah dimulai, membangun fondasi, membuka cahaya, dan membuka lembah, dan puncaknya adalah ramuan emas, yang mana adalah yang disebut guru surgawi. Kekuatan guru surgawi jauh melampaui imajinasi Anda. Yin Yao berkedip, ekspresinya masih bingung, dan tidak ada konsep yang sesuai di otaknya. Yin Yao menatapnya, kamu seharusnya sangat kenal dengan Chang Huayun, kan? Yah, Yin Xue mengangguk, dengan warna aneh di matanya. Tidak ada keraguan bahwa keluarga Chang di Taocheng adalah keluarga paling kuat di Taocheng, dan Chang Huayun dikenal sebagai keluarga yang pernah keluarga Chang yang jenius dalam 100 tahun. Dia pernah melihat Chang Huayun bertarung sendirian dengan 100 tentara dan menang dengan mudah. Saat itu, meski dia tidak tahu seberapa kuat Chang Huayun, dia hanya merasa Chang Huayun begitu kuat sehingga dia tidak bisa membayangkannya. Sejak itu, dia menjadi dekat dengan Chang Huayun, bahkan terkadang diam-diam berfantasi tentang bagaimana rasanya menikah dengannya. Huayun dulu bertarung melawan ratusan orang pada usia 15 tahun. Dia menjadi terkenal di pertempuran pertama. Saat itu, dia baru saja berlatih Qi. Sekarang dia telah melewati masa dasar dan mencapai tahap awal Kai Guang. Yin Yao menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, Yin Xue menarik napas dingin. Di usia 15 tahun, Chang Huayun yang bertarung sendirian dengan ratusan orang, baru dalam masa berlatih Qi. Bukankah efektivitas tempurnya terlalu jauh? Kamu tidak perlu kaget. Seni bela diri itu berbeda dari orang biasa. Masing-masing bisa dikatakan naga dan burung phoenix di antara manusia. Jika Chang Huayun ada di sini, dia bisa dengan mudah membunuh si Tiangang berempat, tapi begitu pula, dia tidak akan memberikan perlawanan apapun terhadap pemuda tadi. Dia akan dibunuh dengan satu gerakan. Yin Yao menghela nafas panjang. Sangat buruk. Yin Xue merasa pandangan dunianya akan runtuh, jadi dia mulai memiliki sedikit gambaran tentang kekuatan guru surgawi. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan tentang manusia lama? Yin Yao bertanya lagi. Yin Xue mengangguk, ingat. Paman Manlong mewakili kekuatan tempur terkuat di wilayah militer Huaxia. Ya. Dia adalah guru yang mulia di surga. Ada badai di hati Yan Xue, dan wajahnya menunjukkan rasa hormat dan kekaguman yang kuat. Sebagai seorang anak dari keluarga militer, dia tumbuh dengan mendengarkan segala macam perbuatan militer. Dan Manlong, bisa dikatakan, adalah orang yang paling sering dia dengar. Menlong, nama aslinya adalah Situ Menlong. Komandan di Panglima Wilayah Militer Khusus Huaxia, inti dan jiwa dari seluruh pasukan, baru berusia 46 tahun, namun dia sudah menjadi seorang jenderal. Ada banyak sekali orang yang cakap di bawahnya. Dia tidak pernah gagal dalam banyak tugas. Dia dikenal sebagai jiwa Tiongkok. Selama dia bergerak, hasilnya adalah kemenangan. Dia bisa dikatakan sebagai panci spiritual seluruh tentara Tiongkok dan kartu truf wilayah militer. Dikatakan demikian selama dia bertanggung jawab atas Huaxia, tidak ada yang berani menyerang. Dalam catatannya, ini brilian. 15 tahun yang lalu, dia memimpin tim khusus untuk melakukan tugas-tugas super sulit kelas S, dan tidak ada seorang pun di tim yang terluka. 13 tahun yang lalu, dia pergi ke zona perang Asia Selatan sendirian dan membunuh beberapa buronan penjahat kelas S internasional. 10 tahun yang lalu, dia sendirian pergi jauh ke daerah yang sangat dingin dan memusnahkan semua tim khusus musuh yang melarikan diri. 9 tahun yang lalu, dia telah menyelesaikan satu demi satu tugas mustahil, yang membuat musuh takut hanya dengan namanya. Dapat dikatakan bahwa kata Manlong adalah jiwa dan simbol tentara Tiongkok. Sambil menantikannya, Yin Xue dengan cepat menjawab, kakek, apakah kamu ingin mengatakan bahwa dia juga seorang guru surgawi? Tepat. Yin Yao mengangguk dengan berat, sebutkan dia, hanya karena dia adalah guru surgawi yang kuat, dan di alam guru surgawi, dia juga salah satu makhluk yang paling kuat. Mata Yan Xue membelalak, begitu kuat. Ketika naga keluar, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bertarung. Sejak dia berusia 30 tahun, dia melangkah ke alam guru surgawi dan mengalahkan banyak ahli seni bela diri. Itu adalah panji yang layak untuk bangsa Tiongkok, Yin Yao. Suaranya penuh rasa hormat.
Untuk seorang pejuang seperti dia, tidak ada yang bisa dia hormati lebih dari kata penguasa surga. Yin Sui ketakutan dan bertanya, manusia naga hanya bisa menjadi salah satu yang terbaik, kan? Ada yang lebih kuat dari dia? Tentu saja. Orang Tiongkok luar biasa, dan dunia ini begitu besar sehingga setiap gunung lebih tinggi dari setiap gunung. Nada suara Yin Yao berubah, ada dua orang yang dipanggil dengan manusia naga, darah iblis dan ular hitam. Mereka adalah tiga guru surgawi yang telah terkenal selama 20 tahun dan mewakili puncak seni bela diri, tiga. Yin Sui merasa luar biasa, seorang guru surgawi telah melampaui imajinasinya, ada tiga ahli yang sekuat manusia. Ketiganya, bisa dikatakan mewakili seni bela diri Tiongkok tingkat atas, namun nyatanya, mereka masih belum menjadi puncak eksistensi. Siapa? Mata Yin Yao tertuju, dan wajahnya menunjukkan kerinduan dan rasa hormat yang dalam, Zhou Yu. Zhou Yu. Yin Sui bergumam dan membisikkan nama itu. Dia membayangkan bagaimana pemilik nama itu akan ada. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang Zhou Yu, tapi dia punya nama panggilan. Kamu pasti pernah mendengarnya. Apa? Yin Yao memandangnya, berhenti sejenak, dan perlahan melontarkan dua kata, pedang ilahi Tianyu. Apakah itu dia? Yang Sui membelalakkan mata indahnya dan tertegun. Jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya, dan matanya penuh dengan hal yang luar biasa dan luar biasa. Pedang surgawi. Tepatnya, ini bukanlah pedang, bukan organisasi atau orang, tapi teknik pedang. Pedang Tianyu menutupi Zhou Yu. Dikatakan bahwa bakat seni bela diri Gai Zhou Yu luar biasa, tetapi dia menjadi penguasa surga ketika dia berusia 25 tahun. Dia terobsesi dengan ilmu pedang dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari banyak teknik pedang di buku-buku kuno. Dia mengintegrasikannya dan menciptakan teknik pedang unik, pedang ilahi Tianyu. Kekuatan pedang ilahi Tianyu tidak terbatas, dan gerakannya tidak dapat diprediksi. Dikatakan bahwa meskipun pedang Tianyu memiliki 9 gerakan, hanya orang yang telah melihat 3 gerakan, dan tidak ada yang melihat gerakan keempat sejak saat itu. Karena pedang Dewa Tianyu sangat kuat, orang yang bertarung dengan Gai Zhou Yu tidak akan bisa bertahan. Jika keberadaan Manlong melambangkan semangat militer Tiongkok. Bab 545. Dunia seni bela diri menyebarkan pepatah seperti itu, pedang Tianyu terhunus, 3 gerakan akan mati. Terlihat bahwa kekuatan Gai Zhou Yu begitu dahsyat hingga luar biasa. Bahkan Manlong telah mengatakan secara terbuka bahwa dia bukanlah lawan dari Gai Zhou Yu. Tidak diketahui apakah dia bisa selamat dari 3 jurus Gai Zhou Yu. Tapi itu cukup untuk melihat betapa kuatnya Gai Zhou Yu. Gai Zhou Yu memiliki banyak bakat. Dia terobsesi dengan seni bela diri sepanjang hidupnya dan jarang muncul. Satu-satunya saat dia muncul di depan umum adalah 10 tahun yang lalu ketika dia bertemu dengan 7 guru surgawi. Ada kegilaan di mata Yin Yao, 7 guru surgawi ini tidak hanya berasal dari Tiongkok, tetapi juga dari negara lain, dan telah menghilang dan menjadi terkenal selama bertahun-tahun. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan manusia panjang, darah iblis dan ular hitam. Yin Sui menarik napas dingin, dan detik berikutnya, kata-kata Yan Yao membuatnya merasa seperti disambar petir dan membatu di tempat. Dapat melindungi 9 kamu satu orang, membunuh ke-7 tuan surgawi. Hanya 3 gerakan. Yin Sui sangat terkejut. Seberapa kuat untuk melawan 7 tuan surgawi sendirian dan membunuh semua lawan? Sangat kuat. Dikatakan sebagai penyihir sekali seumur hidup. Tentu saja, 3 penguasa surgawi manusia panjang, darah iblis, dan ular hitam sudah berada di puncaknya. Ketiganya memasuki alam surga sebelum mereka berusia 30 tahun, itulah sebabnya keluarga mereka adalah keluarga kelas 1 di Beijing. Dan keluarga Nagai layak menjadi keluarga pertama. Melihat seluruh Tiongkok, tidak ada yang bisa menandinginya. Yin Sui tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama, dan butuh waktu lama untuk pulih dari keterkejutan yang mendalam. Saya tidak menyangka ada karakter yang begitu hebat di Tiongkok. Orang Tiongkok luar biasa dan berbakat. Gai Zhou Yu adalah pengecualian. Generasi muda, seperti Rong Tianlin dari keluarga Rong, juga jenius. Tentu saja, ada banyak orang jenius di generasi muda keluarga Gai. Apalagi hari yang tertutup salju sudah menembus masa puncaknya, yang membuat anak muda lainnya sesak napas. Hanya sedikit orang yang bisa bertengkar dengannya sehingga para wanita dari semua keluarga besar di ibu kota menganggapnya sebagai kekasih impian mereka dan mencoba menikah dengannya. Yin Yao menghela nafas. Jika dia bisa, dia ingin menikahkan Yin Sui dengan Gai Suetian. Tapi dia tahu itu tidak mungkin. Penglihatan Gai Suetian begitu tinggi sehingga wanita biasa tidak bisa menatap matanya. Hati Yan Sui penuh dengan rasa ingin tahu dan kerinduan pada Gai Suetian, yang belum pernah dia temui. Jika bisa, dia sangat ingin melihat bakat yang luar biasa. Yin Yao menggelengkan kepalanya dan tertawa, keluarga seperti keluarga Gai terlalu jauh dari kita. Prioritas utama adalah bagaimana menemukan pemuda tadi. Mendengar ucapan itu, Guo Sui mau tidak mau melihat ke arah yang baru saja ditinggalkan Jericho Li. Kakek, saya mengerti, saya akan menemukan cara untuk menemukannya. Tidak peduli betapa lambatnya dia tahu apa yang dimaksud Yin Yao saat ini. Seorang guru surgawi dapat membuat sebuah keluarga menjadi keluarga yang kuat di ibu kota, berada di peringkat di antara keluarga Tianzi Hao. Jika keluarga Yin dapat dekat dengan seorang guru surgawi, kota tembikar kecil, siapa yang berani memprovokasi mereka?
Bahkan keluarga Chang pun tidak takut. Xiaoxue, kakek ingin memberitahumu sesuatu. Anda tidak muda. Saatnya menemukan pernikahan yang baik. Awalnya kamu tertarik dengan anak laki-laki dari keluarga Chang, tapi kudengar anak laki-laki itu jatuh cinta dengan gadis dari keluargamu. Saya khawatir tidak peduli seberapa banyak Anda membuangnya, itu hanya membuang-buang waktu. Bagimu, ada nasib yang lebih baik di hadapanmu. Yin Yao tiba-tiba berkata dengan makna yang dalam. Sikat. Wajah cantik Yan Sui memerah sampai ke pangkal lehernya dan menghentakkan kakinya dengan genit. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Kakek tidak berbicara omong kosong, saya serius. Saya pikir tuan muda surgawi itu seumuran dengan Anda. Dia terlihat baik. Dia dapat menyelamatkan kita dan membuktikan bahwa karakternya seharusnya sangat baik. Orang-orang seperti itu dicari di mana-mana. Dia masih muda, dan seharusnya memiliki sedikit perlawanan terhadap kecantikan. Jika bisa, kakek berharap kamu bisa lebih sering berjalan bersamanya, setidaknya itu lebih bermanfaat daripada berfokus pada Chang Huayun. Tahukah kamu apa maksud kakek? Yin Yao tidak memaksa Yin Sui. Nyatanya, dia tidak akan memaksa cucunya. Jika Yin Sui benar-benar tidak bersedia, dia tidak akan memaksanya. Dia akan memberikan saran seperti itu karena kondisi Jericho Lee sangat baik. Seorang guru surgawi muda berusia awal 20-an lebih berbakat daripada lelaki asli Long dan Ge Jiuyu. Jika Yin Sui dan Jericho Lee benar-benar bisa bersatu, itu berarti keluarga Yin akan memiliki tuan muda. Nantinya, keluarga Yin akan bisa menjadi anggota keluarga Tian Zihao, dan lebih buruk lagi, mereka akan bisa bergabung dengan keluarga di Zihao. Saya mengerti. Yin Sui mengangguk lembut, dia tidak bodoh, pria dengan kekuatan super, karakter dan penampilan yang baik, dan usianya cukup di depannya, dia seharusnya acuh tak acuh, itulah masalahnya. Sebelum dia melihat Jericho Lee, dia mengira dia sangat bodoh, tapi sekarang dia berbeda. Dia hanya menganggap Jericho Lee besar dan dapat diandalkan. Bersin. Di sini. Dia mencubit hidungnya dengan wajah bingung dan bertanya-tanya siapa yang menyebut namanya di belakang punggungnya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Yan Sui dan Yin Yao, yang baru saja menyelamatkan, sudah memikirkannya. Jika dia mengetahuinya, dia akan menyesal menyelamatkan mereka sekarang. Keesokan harinya, dia datang ke rumah sakit untuk melanjutkan magangnya. Tadi malam, dia berhasil menembus tahap awal Kai Guang, yang membuatnya semakin bersemangat dalam merawat pasien, karena semakin dia menyelamatkan orang, semakin banyak pahala yang dia peroleh. Kekuatan pahala dan kebajikan secara alami semakin banyak semakin baik. Setelah hari yang sibuk, dia merawat setidaknya ratusan pasien, dan setengah dari pahala dan keutamaan tripod Tuhan sudah penuh. Bagus. Meskipun sending 2 kali lebih besar dari sebelumnya, saya tidak dapat menampung cukup banyak pasien. Jika ini terus berlanjut, saya akan menerobos ke tingkat guru surgawi. Itu sudah dekat. Penguasa surga. Meskipun kemampuannya dapat mengacaukan yang benar dan yang salah, mudah untuk memperlihatkan wajah aslinya ketika dia bertemu dengan penguasa surga yang sebenarnya. Hanya ketika dia benar-benar menerobos periode inti emas, dia dapat mengharumkan namanya. Sebuah hotel senior di kota Luzu, sesosok tubuh bergegas masuk ke hotel. Saat ini, di pojok restoran hotel, seorang wanita cantik sudah lama menunggu. Legia. Ketika wanita yang duduk di kursi mendengar suara itu, dia segera menoleh dan menunjukkan senyuman menyentuh dengan sedikit kekaguman, kamu ikut. Pria itu dengan cepat berjalan mendekat, menyapukan pandangannya ke sekeliling kursi, tidak menemukan orang lain, dan berkata langsung pada intinya, di mana dia? Kenapa kamu terburu-buru? Duduklah dulu dan katakan Legia tersenyum cerah. Tidak. Katakan di mana laki-laki itu pertama kali. Pria itu mengerutkan kening, sepertinya tidak bingung dengan senyuman wanita.